Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordan Sukma Gumelang, absen 15 dari kelas AKM 2D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi penentuan harga untuk tes akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subtopik. Yang pertama adalah peran dan tujuan penetapan harga. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang ketiga, harga dalam bauran pemasaran. Dan yang keempat, metode penetapan harga. Peran dan tujuan penetapan harga. Peranan harga bagi perekonomian. Harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Yang kedua, bagi konsumen. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti citra, merek, lokasi toko, layanan, nilai atau value, dan kualitas. Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi, terutama dalam kategori specialty product. Yang ketiga, bagi perusahaan. Harga produk adalah determinan utama bagi permintaan pasar atas produk bersangkutan. Harga mempengaruhi posisi bersaing perusahaan. Dampaknya, harga berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Singkat kata, perusahaan mendapat uang melalui harga yang dibebankan atas produk atau jasa yang dijualnya. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga secara umum terbagi menjadi 3, diantaranya yang pertama, menghindari terjadinya perang harga, yang kedua, memaksimalkan keuntungan bisnis, dan yang ketiga, meningkatkan citra brand. Lalu tujuan penetapan harga menurut para ahli. Tujuan penetapan harga menurut Rohman 2010-79 terbagi menjadi 3 orientasi, yaitu pendapatan, kapasitas, pelanggan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama ada faktor internal, ada sasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, dan pertimbangan organisasi. Untuk faktor eksternalnya, pasar dan permintaan, persaingan, dan lingkungan lain, ekonomi, sosial, politik, dan pemerintah. Menurut Simarwang 2001, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penetapan harga produk, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada starting point, situasi pasar yang meliputi permintaan dan persaingan. Yang kedua, faktor pembatas yang terjadi pada biaya penempatan harga, bauran pemasaran, harapan, perantara, dan faktor lingkungan makro. Yang ketiga, aspek manajerial organisasi sebagai faktor yang berwenang dalam menetapkan harga dalam perusahaan. Selanjutnya, harga dalam bauran pemasaran. Coulter Armstrong 2012-62 membagi unsur-unsur bauran pemasaran ke dalam 7P sebagai berikut. Yang pertama ada produk. Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk di sini bisa berupa apa saja, baik yang berwujud fisik maupun tidak, yang dapat ditawarkan kepada pelanggan potensial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. Produk merupakan semua yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, dan digunakan atau dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berupa fisik, jasa, orang, organisasi, dan ide. Yang kedua ada price atau harga. Harga adalah jumlah uang yang dikenakan atas suatu produk atau jasa atau total nilai yang konsumen harus tukarkan untuk keuntungan dari memiliki barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, place atau tempat. Tempat merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat di mana produk tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk. Selanjutnya ada promotion atau promosi.
Promosi merupakan kegiatan terpenting yang berperan aktif dalam memperkenalkan, memberitahukan, dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk agar mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. Yang kelima, physical evidence atau sarana fisik. Sarana fisik merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Unsur yang termasuk dalam sarana fisik antara lain lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya. Selanjutnya ada people atau orang. Dapat diartikan sebagai pemberi jasa yang harus bersikap job oriented dan customer oriented, serta pengguna dapat dikelompokkan berdasarkan geografis, demografis, dan psikologis. Lalu yang terakhir ada proses. Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa, seperti pelanggan jasa akan senang merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri. Berdasarkan penjelasan 7P tersebut, maka dapat terlihat bahwa bauran memiliki unsur-unsur yang saling menguntungkan satu sama lainnya dalam proses peningkatan penjualan dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan dalam bauran pemasaran adalah harga, karena harga termasuk ke dalam faktor utama yang mempengaruhi kepuasan konsumen, dan juga berarti bahwa variabel harga berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli. Selanjutnya ada bauran pemasaran harga. Harga adalah bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari marketing mix. Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel, di mana setiap saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya. Harga bukan hanya angka-angka yang tertera di label suatu kemasan atau rak toko, tapi harga mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Sewa rumah, uang sekolah, ongkos, upah, bunga, tarif, biaya penyimpanan, dan gaji. Semuanya merupakan harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkan barang atau jasa. Menurut Kotler dan Keller 2767, harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. Harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan. Fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan banyak waktu. Selanjutnya ada metode penetapan harga. Metode penetapan harga menurut Fandi Ciptono dalam hari 2017 mengatakan bahwa secara garis besar metode penentuan harga dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama ada metode penetapan harga berbasis permintaan, yang kedua metode penetapan harga berbasis biaya, yang ketiga metode penetapan harga berbasis laba, dan metode penetapan harga berbasis persaingan. Yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. Terdapat beberapa metode penetapan harga berbasis permintaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada skimming pricing, yang kedua penetration pricing, dan yang ketiga prestige pricing. Selanjutnya, metode penetapan harga berbasis biaya. Dalam metode ini, faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutup biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Terdapat 4 metode dalam penetapan harga berbasis biaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada standar markup pricing, yang kedua cost plus percentage of cost pricing, yang ketiga cost plus fixed fee pricing, yang keempat experience curve pricing. Selanjutnya ada metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Metode ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada target
profit pricing, yang kedua target return on sales pricing, dan yang ketiga ada target return of investment pricing atau ROI. Yang terakhir ada metode penetapan harga berbasis persaingan. Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan atau laba harga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas 4 macam, yaitu yang pertama ada customary pricing, yang kedua above, at, or below market pricing, yang ketiga loss leader pricing, dan yang keempat sell bid pricing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.